Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdang Zili Rohmah, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di era industri 4.0 sekarang ini, perkembangan teknologi microcontroller sangatlah cepat. Salah satunya yaitu Arduino. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu Arduino, sejarah singkat Arduino, dan jenis-jenis Arduino. Secara singkat Arduino, semuanya berawal dari sebuah tesis yang dibuat oleh Hernando Barragan di Institut Ivrea, Italia pada tahun 2005. Dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Quartiles dan diberi nama Arduino of Ivrea, lalu diganti nama menjadi Arduino yang dalam bahasa Italia berarti teman yang berani. Apa sih Arduino itu? Arduino adalah sebuah alat pengendali micro single board bersifat open source yang dapat dirancang untuk memudahkan seseorang pengguna elektronik di berbagai bidang industri dan keperluan lainnya. Hardware-nya ditenagai SoC, Atmel, AVR, dan software-nya mempunyai beberapa bahasa pemrograman tersendiri. Arduino merupakan sebuah alat yang sifatnya open source, ditujukan kepada mereka yang ingin membuat sebuah alat prototip elektronik interaktif berdasarkan penggunaan hardware dan software-nya yang bersifat fleksibel. Microcontroller Arduino ini dapat diprogram dengan bahasa pemrograman Arduino yang hampir sama sintaknya dengan bahasa pemrograman C. Karena bersifat open source, maka siapa saja dapat mendownload skema hardware dan merancang sendiri Arduino-nya. Arduino menggunakan microcontroller berjenis Atmega yang diproduksi oleh Atmel. Namun, ada beberapa perusahaan yang membuat tiruan board Arduino dengan microcontroller jenis lain, tetapi tetap compatible dengan perangkat lunak Arduino IDE. Dengan begitu, Arduino memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memasukkan program melalui bootloader. Meskipun terdapat opsi lain untuk membypass bootloader tersebut menggunakan downloader file hex dalam pemrograman microcontroller melalui port USB. Layanan platform Arduino sekarang ini mulai populer di kalangan orang-orang yang ingin mulai hal baru di bidang elektronik. Tidak seperti mayoritas papan PCB yang bisa diprogram sebelumnya, Arduino tidak membutuhkan hardware terpisah atau downloader untuk mengupload codingan ke dalam port PCB-nya. Kita hanya memerlukan kabel data USB untuk mengupload codingannya. Selain itu, Arduino IDE hanya memerlukan bahasa pemrograman C++ yang sudah disederhanakan. Hal ini dapat memudahkan pengguna baru dalam mempelajari pemrograman Arduino. Sekarang apa sih fungsi Arduino itu? Perangkat lunak dan perangkat keras Arduino dirancang untuk memudahkan seniman, penggemar, pemula, perancang, peretas, dan siapapun yang memiliki minat untuk merancang objek atau produk interaktif. Arduino dapat terhubung dengan tombol, kamera, unit GPS, internet, motor, LED, speaker, dan bahkan dengan smartphone Anda. Fleksibilitas ini juga didukung dengan fakta bahwa perangkat lunak Arduino dapat diunduh tanpa berbayar. Harga papan hardware atau boardnya cukup murah dan mempelajari Arduino cukup mudah. Fakta lainnya, komunitas Arduino memiliki pengguna yang cukup besar dan berkontribusi menghasilkan source code dan library untuk merancang berbagai macam proyek Arduino. Sekarang kelebihannya Arduino apa saja ya? Yang pertama, tentu Arduino itu murah atau terjangkau ya. Papan atau board perangkat keras Arduino biasanya dijual relatif murah dibandingkan dengan platform microcontroller pro lainnya. Jika ingin lebih murah lagi, tentu bisa dibuat sendiri dan itu sangat mungkin sekali. Karena semua sumber daya seperti rangkaian untuk membuat Arduino sendiri tersedia lengkap di website arduino.cc. Bahkan di website-website komunitas Arduino lainnya juga ada. Tidak hanya untuk Windows, Arduino juga bisa dioperasikan di Linux dan yang lainnya. Pemrograman sederhana dan mudah. Perlu diketahui bahwa lingkungan pemrograman di Arduino mudah digunakan untuk pemula dan cukup fleksibel bagi mereka yang sudah tingkat lanjut. Untuk guru maupun dosen, Arduino berbasis pemrosesan pemrograman,
sehingga murid-murid atau mahasiswa jika sudah terbiasa menggunakan bahasa pemrosesan tentu akan sangat mudah dalam mengoperasikan Arduino. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan Arduino adalah bahasa C++. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis Arduino. Yang pertama ada Arduino Uno. Gambarnya seperti yang di atas ini. Arduino Uno adalah jenis yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula sangat disarankan untuk menggunakan Arduino Uno. Banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3 atau revisi 3, menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya, memiliki 14 pin I/O digital dan 6 pin input analog. Untuk pemrograman cukup menggunakan koneksi USB tipe A to tipe B, sama seperti yang digunakan pada USB printer. Yang kedua ada Arduino Due. Gambarnya seperti yang di atas. Berbeda dengan saudaranya, Arduino Due tidak menggunakan Atmega melainkan dengan chip yang lebih tinggi. ARM Cortex CPU memiliki 54 I/O pin digital dan 12 pin input analog. Untuk pemrograman menggunakan micro USB terdapat pada beberapa handphone. Yang ketiga, Arduino Mega. Mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A to tipe B untuk pemrogramannya, tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, Atmega 2560, dan tentu saja untuk pin I/O digital dan pin input analognya lebih banyak dari Uno. Yang keempat, Arduino Leonardo. Bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno. Dari mulai jumlah pin I/O digital dan pin input analognya sama, hanya pada Leonardo menggunakan micro USB untuk pemrogramannya. Yang kelima, Arduino Fio. Bentuknya lebih unik terutama untuk soketnya. Walau jumlah pin I/O digital dan input analognya sama dengan Uno dan Leonardo, tapi Fio memiliki soket XB. XB membuat Fio dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Yang keenam, Arduino Lily Pad. Bentuknya seperti bunga lili, bukan? Ya, bentuknya yang melingkar membuat lily pad dapat dipakai untuk membuat proyek unik, seperti membuat armor iron dan misalkan hanya seperti membuat armor iron man. Misalkan hanya versi lamanya menggunakan Atmega 168, tapi masih cukup untuk membuat satu proyek keren dengan 14 pin I/O digital dan 6 pin input analognya. Yang ketujuh, Arduino Nano. Seperti namanya, Nano yang berukuran kecil dan sangat sederhana ini menyimpan banyak fasilitas. Sudah dilengkapi dengan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB 14 pin I/O digital dan 8 pin input analog, lebih banyak dari Uno. Dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Yang ke-8, Arduino Mini. Fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB. Untuk pemrograman dan ukurannya hanya 30 mm kali 18 mm saja. Yang ke-9, Arduino Micro. Ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 poin I/O digital dan 12 pin input analog. Yang ke-10, Arduino Ethernet. Ini adalah Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet, membuat Arduino kamu dapat berhubungan melalui jaringan LAN pada komputer. Untuk fasilitas pada pin I/O digital dan input analognya sama dengan Uno. Yang ke-11, Arduino Explora. Rekomendasi bagi kamu yang mau membuat gadget seperti smartphone karena sudah dilengkapi dengan joystick, button, dan sebagainya. Kamu hanya perlu tambahan LCD untuk lebih mempercantik Explora. Dan yang terakhir, Arduino Robot. Ini adalah paket komplit dari Arduino yang sudah berbentuk robot. Sudah dilengkapi dengan LCD, speaker, roda, sensor infrared, dan semua yang kamu butuhkan untuk robot sudah ada pada Arduino ini. Jadi, itu tadi pengertian, fungsi, kelebihan, sejarah, dan jenis-jenis Arduino. Sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.